10 masjid yang diubah jadi gereja. Wow, ini adalah fakta-fakta yang akan kita saksikan nanti teman-teman tentang 10 masjid yang telah diubah menjadi gereja. Banyak para polemikus yang selama ini saya dengar, bahkan ketika saya membaca komentar mengatakan di Eropa sana banyak gereja beralih fungsi menjadi masjid. Tetapi dalam video kali ini kita akan membalas mereka dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa ada masjid-masjid yang sekarang telah beralih fungsi juga menjadi gereja. Masjid Al-Jama Mertola pun diambil alih dan ditukar guling menjadi gereja. Ditukar guling. Sejumlah atribut keagamaan Islam berganti atribut Kristen ya. Stop bilang Nasrani ya. Menara masjid yang jadi tempat mengumandangkan azan diubah jadi menara lonceng gereja. Sepuluh masjid yang diubah jadi gereja. Wow, ini adalah fakta-fakta yang akan kita saksikan nanti teman-teman tentang 10 masjid yang telah diubah menjadi gereja. Banyak para polemikus yang selama ini saya dengar, bahkan ketika saya membaca komentar mengatakan di Eropa sana banyak gereja beralih fungsi menjadi masjid. Tetapi dalam video kali ini kita akan membalas mereka dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa ada masjid-masjid yang sekarang telah beralih fungsi juga menjadi gereja. Nah, berikut adalah 10 bangunan yang didirikan sebagai masjid yang kemudian diubah menjadi gereja di Semenanjung Iberia pasca Reconquista. Yang pertama adalah Masjid Agung Sevilla, ya. La Giralda atau menara lonceng setinggi 104,1 meter di salah satu pusat kota Sevilla, Spanyol masih berdiri tegak hingga kini. Terletak tepat di sebelah Katedral de Santa Maria de la Sede. Gaya arsitektur menara itu berbeda lantaran menara itu lahir dari masa berbeda. La Giralda satu-satunya bukti bahwa lokasi itu pernah berdiri Masjid Agung Sevilla dan ia sendiri merupakan menara masjidnya. Wah, luar biasa ya masjid di Sevilla ini teman-teman ya. Masjid Agung Sevilla didirikan tahun 829 selama masa kekuasaan Ar-Rahman II, Emir Cordoba keempat. Bangunannya memiliki aula sholat seluas 16 kali 13 meter persegi. Di dalamnya ditopang 11 pilar yang berjajar hingga arah tembok kiblat, serta berkolom-kolom hiasan dari batu marmer yang menyokong lengkungan batu batanya. Pada masa kekhalifahan Almohad abad ke-12, bangunannya direnovasi. Namun baru pada tahun 1248 masjid itu diubah menjadi katedral setelah pengepungan Sevilla. Wow. Berarti pada tahun 1200 ini Masjid Sevilla itu dirubah menjadi gereja atau katedral ya teman-teman ya. Pada Juli 1247 sampai November 1248 sebagai salah satu bab Reconquista. Wow, luar biasa teman-teman. Meski begitu, katedral tersebut sempat mangkrak pada 18 Oktober 1356. Hampir seluruh sisa bangunannya runtuh akibat dampak gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter pada 1506 di tempat runtuhnya dibangun sebuah katedral tepat di sebelah La Giralda. Yang kedua adalah Masjid Al-Mardum. Wow, ini adalah masjid kedua ya teman-teman ya yang berubah menjadi gereja di Spanyol. Walau tak seluas Masjid Agung Cordoba, ia masih utuh berdiri di kota Toledo sejaklah akhir abad ke-10. Masjid Al-Mardum atau populer disebut Mezquita Cristo de la Luz, namanya diambil dari nama gerbang kota Bab Al-Mardum. Sejak tahun 932 Masehi, Tulaitula alias Toledo menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyad di bawah Khalifah Ar-Rahman III. Bangunan masjid yang dibangun pada tahun 999 sampai 1000 Masehi
atau 390 Hijriah itu hanya berukuran 8 kali 8 meter persegi dan tanpa menara masjid sebagaimana lazimnya masjid. Jadi masjid ini unik sendiri, nggak punya menara gitu ya teman-teman ya. Tetapi motif-motif dekorasi Cordoba masih tampak, termasuk 2 dekorasi melengkung yang ditopang barisan pilar yang memang seperti menirukan masjid lain. Strukturnya dibangun dengan bahan batu bata. Sisi timur dan baratnya terdapat gerbang masuk dan mihrabnya. Tempat imam berada di sisi selatan. Adapun sisi utaranya terdapat struktur atap melengkung yang terbuka sebagai tempat salat lantai 2. Tak seperti banyak masjid lain, Masjid Al-Mardum punya akta kelahiran hingga kini tembok depan sisi barat dayanya masih jelas menampakkan sebuah tulisan bahasa Arab, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ahmad bin Hadidi telah membangun masjid ini menggunakan hartanya sendiri hanya mengharapkan balasan surga dari Allah. Wow, luar biasa ya. Masjid ini berdiri berkat pertolongan Allah di bawah arahan arsitek Musa bin Ali dan selesai pada bulan Muharram tahun 390 Hijriah. Setelah Toledo direbut Raja Castilla Alfonso ke-6 pada 1085, Masjid Al-Mardum diubah menjadi kapel pada 1186. Raja Alfonso ke-8 mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pasukan kesatria Hospitalaria dari Ordo Santos Yohanes. Bangunannya tetap menjadi tempat peribadatan umat Katolik, Ermita della Santa Cruz atau Kapel Salib Kudus. Nah, itulah ya teman-teman, masjid yang kedua yang kemudian juga berubah menjadi gereja dan sampai sekarang telah dipakai sebagai tempat beribadahnya umat Katolik. Luar biasa teman-teman. Yang berikut adalah Masjid Al-Dabbagin. Wow, Masjid Al-Dabbagin ya. Selain Masjid Al-Mardum, di Toledo juga terdapat masjid dari era yang sama berubah menjadi gereja, yakni Masjid Al-Dabbagin. Namun tempo pembangunan Masjid Al-Dabbagin tak seterang Al-Mardum. Masjid Al-Dabbagin memiliki gaya arsitektur mudéjar, bukan gaya Cordoba. Strukturnya masih utuh walau sudah 3 kali mengalami pengembangan pembangunan pasca Reconquista. Masjid Al-Dabbagin dibangun pada abad ke-10 di mana interiornya terdapat 3 aula solat. Pada perkembangannya kemudian aulanya bertambah dari sisi timur laut. Ketika Toledo direbut Raja Leon dan Castilla Alfonso ke-6 pada 1085, Masjid Al-Dabbagin diubah menjadi gereja San Sebastian. Beberapa konstruksinya direnovasi pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13, hanya menaranya yang masih asli dari era bangunan masjid. Ia berubah fungsi lagi pada 1916 dengan dijadikan aula musik dan museum. Keutuhan bangunannya membuat pemerintah Spanyol memasukkannya ke daftar Bindes Interest Kultural, semacam cagar budaya. Yang berikut adalah Masjid Al-Mustimim. Wow, ini masjid berikut yang juga berubah menjadi gereja teman-teman. Tak jauh dari Masjid Al-Mardum terdapat Masjid Al-Mustimim. Sejumlah pakar sepakat masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-11. Karena ada 3 tulisan yang terukir di beberapa bagian bangunan. Satu ukurannya merujuk pada tahun 1032, ukuran kedua merujuk antara tahun 1930 atau 1035, dan ketiga tahun 1075. Dari 3 sampel ini kita bisa simpulkan, terutama di ukiran kedua, bahwa hubus landasan keagamaan sudah berakar sejak abad ke-9, di mana hal itu cukup membuktikan sudah terjadi islamisasi secara besar-besaran di kota Tulaitula atau Toledo. Masjid ini diyakini didirikan atas bekas sebuah bangunan untuk sistem saluran air era Romawi kuno. Indikatornya merujuk pada temuan reruntuhan tangki air minum di lantai bawahnya. Sementara lantai 2 yang kemudian dijadikan mihrab diduga dijadikan tempat pertemuan atau tempat pemujaan Romawi kuno. Saat Reconquista, masjid ini diduduki pasukan Raja Leon dan Castilla Alfonso ke-6 pada 1458. Bangunannya diubah menjadi gereja de las Tornerias, meski pada
1505 beralih fungsi lagi menjadi penginapan lalu kantor dagang karena lokasinya berada di jantung perekonomian kota Toledo. Kini bekas masjid itu difungsikan sebagai pusat promosi kerajinan tangkasila di Manca yang dikelola oleh Fundación Mezquita de las Tornerias. Oke, masjid berikutnya adalah Masjid Al-Jama'. Tak seperti di Spanyol, di Portugal hampir semua masjid yang diubah menjadi gereja wajahnya ikut berubah. Satu di antara yang tak berubah adalah Igreja de Nosa Senhora dan Anu Kikau. Gereja kabar sukacita kepada Santa Perawan Maria di kota Mertola. Diungkapkan Robert M. Hayden dalam Antagonistic Tolerance, ya, yang seperti yang tertulis di sini teman-teman ya, Competitive Sharing of Religion Sites and Space di kota Mertola, yang oleh pendatang Arab disebut Mertula. Didirikan Masjid Al-Jama' Mertula pada pertengahan abad kedua, kala Mertola dikuasai kekhalifahan Almohad. Ia dibangun di atas bekas reruntuhan bangunan pemujaan Romawi kuno. Bentuk bangunannya mirip dengan gereja-gereja pra-Katolik Roma di wilayah seperempat. Pintu masuk utamanya terletak di sisi barat. Pada bagian interior terdapat struktur lengkungan gaya Moor dan sisi utara dibangun tempat wudhu. Bagian utamanya didesain dengan 5 aula besar yang ditopang 20 pilar silinder, mirip seperti di Granada atau Maroko, singkap Hayden. Tetapi kekuasaan Muslim tak bertahan lama di Mertola lewat sebuah kampanye besar Reconquista di pertengahan abad ke-13 yang dipimpin pasukan ksatria Santiago. Mertola direbut dengan waktu singkat pada tahun 1238, menandakan berakhirnya rezim Islam di Mertola, tambahnya. Masjid Al-Jama' Mertola pun diambil alih dan ditukar guling menjadi gereja. Ditukar guling. Sejumlah atribut keagamaan Islam berganti atribut Kristen, ya, stop bilang Nasrani ya. Menara masjid yang jadi tempat mengumandangkan azan diubah jadi menara lonceng gereja. Sedikit perubahan struktur bangunan, sekedar adanya penambahan demokrasi parapet atau sandaran tipi atap di atas bangunannya. Ya teman-teman semuanya, untuk yang pertama ini sampai di sini dulu. Jumlah masjidnya belum mencapai 10, tapi kita akan melanjutkannya di part yang kedua nanti. Teman-teman tunggu saja, kita akan membahas selanjutnya nanti. Dan biarlah kiranya apa yang disampaikan di dalam video ini membukakan mata para polemikus secara khusus bahwa fakta-fakta ini tidak terbantahkan, bahwa di dalam sejarah bahkan sampai hari ini pun masih banyak masjid-masjid yang telah ditutup dan beralih fungsi menjadi gereja. Jadi kalau mereka mengatakan hanya gereja yang kemudian dialih fungsikan menjadi masjid, ya itu memang benar, ada faktanya juga. Tetapi bukan berarti bahwa masjid tidak ada yang kemudian dialih fungsikan menjadi gereja gitu ya. Ya artinya ya biar cukup seimbang lah diskusinya gitulah teman-teman ya. Dan itulah fakta-faktanya. Jika ada pendapat dari teman-teman yang ingin disampaikan melalui video ini, silakan tulis di dalam kolom komentar. Dan dari dalam kolom komentar ini kita dapat berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya dan terutama juga dengan para polemikus jika ada daripada mereka yang ingin juga berkomentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Demikianlah video kita. Kita akan berjumpa kembali di part yang kedua nanti dari lanjutan 10 masjid yang berubah menjadi gereja ini. Shalom.